Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita lari ke Perancis. Kita ketemu seorang filosof besar namanya Jean-Paul Sartre. Mungkin di antara teman-teman sudah mengenalnya atau setidaknya sudah atau pernah mendengar namanya. Tapi mungkin kalau ditanya apa gagasannya Sartre, mungkin kita pun masih sulit untuk menjawabnya. Jadi banyak kan terjadi problem hari ini hanya mengenali saja atau mendengar saja. Tapi ketika ditanya maksudnya itu apa sih, gagasannya terus bagaimana, ide-ide besarnya apa. Ketika kita ditanya tentang itu, kita kan kadang masih kerepotan. Makanya sangat penting kita tidak hanya mengenali saja, tapi kita harus mengorek seluruh isi dan ide-ide yang itu dimiliki oleh para filosof. Ya kan, kayak kita mungkin mengetahui Syekh Abdul Qadir, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Bahkan belum mengetahui itu sudah menjustifikasi. Banyak kan terjadi hari ini. Sekularisme itu jelek, materialisme itu jelek, apalagi skeptisme itu jelek. Wes pokoknya kalau itu produk barat pasti dianggap jelek. Tapi coba kita pertanyakan, apa sih itu materialisme? Apa sih itu skeptisme? Misalkan ditanya itu, mungkin kita pun juga masih bingung untuk menjawabnya. Makanya kita tidak hanya berhenti pada nama, kita tidak hanya berhenti pada permukaan. Ayo kita gali sedalam-dalamnya. Jadi kita nggak boleh terlebih dahulu menjustifikasi ini baik atau ini buruk. Jadi apa? Harus kita mempelajari terlebih dahulu, baru kita layak untuk menjustifikasi ini baik atau ini buruk. Itu kan sebagaimana di agama Buddhisme. Buddhisme itu dalam tradisinya ditegaskan apa? Jangan percaya apa yang ada di isi kitab. Jangan percaya apa yang sudah engkau hafalkan. Jangan percaya apa yang itu disampaikan oleh gurumu, oleh ustadzmu. Jadi sebelum kita mengatakan ini baik atau itu tidak baik, kita pun harus mengalaminya dulu. Baru kita layak untuk menjustifikasi. Makanya apa? Sebagaimana Buddhisme tadi, di awal kita nggak boleh menilainya. Harus apa? Kita harus mengetahui terlebih dahulu. Lebih-lebih apa? Kita mengalaminya. Kayak teman-teman, misalkan saya ucapkan kopi ini manis loh ya, teman-teman kemudian mengiyakan loh, padahal teman-teman itu belum mencoba kopi yang ada di depan saya. Jadi teman-teman untuk mengiyakan, coba dicek dulu, dirasakan sendiri bagaimana rasanya kopi yang ada di depan saya. Jadi nanti kalau sudah mendapatkan kesimpulan, oh ternyata kopinya itu hambar misalkan, oh ternyata kopinya itu manis, baru di situ teman-teman baru layak menjustifikasi kalau kopi ini adalah manis.
Oke, itu pengantarnya. Hari ini kita ketemu Jean-Paul Sartre. Jadi beliau ini seorang filsuf, seorang penulis drama, dan sekaligus seorang kritikus sastra. Jadi lahir di Prancis, kalau nggak salah tahun 1905. Nanti meninggalnya pada tahun 1980. Jadi umurnya 74 tahun. Ya, jadi umurnya agak panjang. Walaupun begitu, kabarnya beliau ini nggak menikah. Hanya saja beliau ini hidup bersama. Itu kan unik ya. Jadi nggak mau menikah, tapi mau hidup bersama. Jadi hidup bersama mahasiswanya yang bernama Simone de Beauvoir. Jadi itu gambarnya ada di depannya Sartre. Jadi kelihatan cantik ya. Jadi kecantikannya mungkin kalau itu diambil 5% dan itu ditaruh ke temen yang cewek mungkin masih ada kembaliannya. Enggak, itu hanya bercanda. Jadi Simone de Beauvoir ini yang menemani Sartre saat hidup. Tapi catatannya mereka itu enggak mau menikah. Jadi bisa dibilang mereka itu adalah dua filosof yang basisnya itu sama, yaitu eksistensialisme. Jadi menjunjung tinggi adanya kebebasan. Kenapa kok mereka nggak mau menikah? Kalau nanti mereka menikah, otomatis apa? Yaitu ada yang namanya ikatan. Kalau ada ikatan, artinya saya yang sebagai subjek, ya, ini sudah tidak merdeka lagi. Aku yang sebagai subjek itu sudah nggak bebas lagi. Makanya ayo kita hidup bersama, tapi catatannya kita nggak boleh menikah. Itu Sartre. Jadi suatu ketika itu Sartre ini memang naksir. Ya, jadi pernah bilang sama Simone de Beauvoir, aku ini mencintaimu, tapi aku ini tipe orang yang suka berpetualang. Jadi maksudnya itu suka main perempuan. Itu tipe-tipenya Sartre. Jadi jangan kaget ya. Di barat itu menikah itu bukan sesuatu yang sakral. Ya memang tradisinya di sana begitu. Dan negara itu melegalkan, meresmikan. Termasuk teman-teman kalau cermat, Ronaldo itu kan anaknya 5, ya kan? Tapi Ronaldo ini kan belum menikah sama Regina atau siapa kan? Yo, itu hal yang biasa di dunia barat. Oke, kenapa kok tadi Sartre bilang kalau aku ini tipe seorang petualang? Jadi ini ada hubungannya dengan beliau Sartre ini yang sangat suka dan menggeluti dalam bidang filsafat. Jadi katanya beliau, aku belajar filsafat, targetku itu hanya satu, yakni untuk memikat hati seorang wanita. Karena filsafat itu romantis dan sekaligus membuat penasaran orang. Jadi katanya Sartre ini mungkin bisa kita ikuti ya. Ayo kita belajar filsafat biar pikiran kita itu sistematis, biar kita menemukan ide-ide yang brilian. Tujuannya yaitu apa? Yaitu untuk memikat hati wanita. Karena filsafat itu sesuatu yang indah, sesuatu yang romantis. Siapapun itu, kalau akalnya sehat, ya pasti dia itu akan terpikat dengan keindahan-keindahan yang ada di filsafat. Termasuk apa? Membuat orang itu penasaran. Makanya hari ini kalau ada orang yang terjun dalam dunia filsafat kok selesai, artinya dia itu tidak mendapatkan keindahan atau keterpesonaan yang ada di dalam filsafat. Biasanya apa? Kalau orang masuk dalam dunia filsafat, orangnya itu nggak selesai. Pengennya itu belajar terus, pengennya itu menggali ide-idenya para filosof, dan itu memakan waktu yang panjang. Bahkan orangnya itu sampai meninggal. Kenapa demikian? Ya karena tadi sebagaimana katanya Sartre, membuat diri kita itu penasaran.
Dan itu penasaran yang itu nggak ada habisnya. Sebagaimana kita belajar kok kita sudah selesai, artinya yo tidak ada keterpesonaan diri kita pada ilmu. Harusnya apa? Semakin orang itu tambah ilmu, harusnya dirinya itu semakin haus dengan ilmu, karena sudah menemukan kenikmatan, keindahan yang itu ada di dalam dunia ilmu. Bahkan kalau sudah berlama-lama dengan ilmu, sudah istiqomah mencari ilmu, satu hari saja tidak mencari ilmu, atau satu hari saja tidak membaca buku, rasanya dunia kan kurang sempurna. Iya kan? Mungkin teman-teman bisa mengeceknya dirinya masing-masing yang itu sudah sibuk dan istiqomah dengan yang namanya ilmu. Pasti ada kenikmatan, pasti ada yang namanya kelezatan dan kemanisan yang ada di dalam dunia ilmu. Oke, itu ya. Jadi tujuannya Sartre belajar filsafat itu untuk memikat hatinya wanita. Oke, nanti ada beberapa momen yang itu dialami oleh Sartre saat beliau ini hidup. Jadi beliau ini umur 22 tahun itu sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi nanti yang mengurus Sartre atau yang membesarkan itu adalah ibu dan kakeknya. Pernah juga beliau itu mengikuti atau menjadi tentara Perang Dunia Pertama. Ceritanya beliau ini ditugaskan yang itu sebagai meteorolog. Jadi salah satu disiplin ilmu yang itu mengetahui atau melihat keadaan cuaca saat berperang. Jadi itu salah satu pengalamannya pernah menjadi tentara. Pernah juga beliau ini masuk penjara. Ya. Jadi kabarnya itu di penjara selama 6 bulan, yang itu gara-gara ditangkap oleh Nazi. Tapi karena Sartre ini pinter, saat di penjara beliau itu mulai membaca naskah-naskahnya Heidegger yang punya ide tentang fenomenologi. Jadi ini pun boleh kita tiru. Jadi yang namanya belajar itu tidak hanya di ruang kampus, tidak hanya di ruang kelas, ya, tidak hanya di perpustakaan, dimanapun itu tempat, jadikanlah tempat itu sebagai tempat kuliah. Ya, itu kan ada istilah, siapapun yang itu kita temui, entah itu saudara, entah itu orang lain, entah itu saudara, entah itu sahabat, jadikanlah orang itu sebagai guru kita. Biar apa? Biar kita itu bisa menggali ilmu pada orang yang kita temui. Bahkan adanya fakta-fakta yang kita alami setiap hari yang itu terus-menerus, jadikanlah itu materi belajar. Kenapa demikian? Biar rotasi kehidupan kita itu adalah mencari ilmu. Ya, jadi kalau rotasinya sudah mencari ilmu, kalau kita nanti mati di pertengahan jalan, insya Allah mati kita itu husnul khotimah, karena kita sudah meniatkan seluruh aktivitas kita itu adalah mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu tadi tidak hanya di ruang kelas, sebagaimana Sartre saat 6 bulan di penjara, beliau itu malah belajar naskah-naskah atau tulisannya Heidegger. Jadi Heidegger ini kan juga filsuf yang sangat luar biasa, yang tadi saya sebutkan punya gagasan tentang fenomenologi. Jadi apa? Alam realitas ini kan fenomena. Jadi Heidegger itu ingin mengajak, ayo kita gali yang itu apa adanya. Karena selama ini adanya objek-objek yang diketahui manusia itu sudah bukan apa adanya. Kayak kopi yang ada di depan saya, ini kan kopi perspektifnya manusia. Kopinya sendiri yang ada di depan saya, ini kan tidak pernah kopi yang apa adanya. Dan itu tidak hanya kopi, bahkan manusia yang kita temui dan lain sebagainya. Loh, yang namanya kemanusiaan kan tidak pernah ngomong ini loh aku manusia. Pasti setiap entitas kemanusiaan sifatnya itu sudah perspektif.
manusia versi ini, versi budaya, versi agama. Loh, kemanusiaan yang apa adanya itu tidak pernah bilang demikian. Makanya ayo kita menggali fenomena yang ada biar mereka itu ngomong yang apa adanya. Jadi nanti sedikit atau banyak Jean Paul Sartre ini pun juga ide-ide atau gagasannya itu terinspirasi oleh filsuf yang namanya Heidegger. Karena beliau ini orang luar biasa atau filsuf Prancis yang sangat dikagumi, nanti ada momen kalau nggak salah tahun 1964 beliau ini pernah mendapatkan penghargaan Nobel. Ya, jadi karena mungkin saking cerdasnya beliau, tapi hanya saja ceritanya beliau itu nggak mau atau menolaknya. Berbeda ya dengan kita, yang kita kejar itu kan pangkat, yang kita kejar itu hanya titel guru besar, profesor. Tapi ketika Sartre itu dianugerahi penghargaan Nobel, tapi beliau itu menolaknya. Bahkan saking terkenalnya nanti di media massa Amerika, beliau itu mendapatkan julukan yang disebut The King of Existentialism. Jadi raja eksistensialisme. Jadi sebelumnya kita kan pernah mengkaji di antaranya Soren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer dan lain sebagainya. Mereka itu kan juga filsuf eksistensialis. Tapi Sartre ini mendapatkan julukan The King of Existentialism karena kebesaran ide-idenya. Oke, itu ya. Jadi nanti beliau menikah ada cerita itu. Beliau kalau itu memakai perspektif Islam, levelnya di Eropa itu kayak seorang wali. Ya, karena saat beliau meninggal, yang takyiyah itu sekitar 50.000 orang. Dan itu bareng-bareng ngantarkan jenayahnya Sartre yang itu diantar ke pemakaman. Iya. Jadi teman-teman akui saja kalau sudah kalah dengan Sartre, walaupun beliau ini seorang ateisme, bahkan rajanya ateisme, tapi beliau di Eropa itu sangat dikagumi dan sekaligus dihormati. Buktinya apa? Saat beliau meninggal, 50.000 para takziyah itu berkumpul di rumahnya Sartre dan itu bareng-bareng mengantarkan jenayahnya Sartre di pemakaman. Oke, itu ya. Itu sedikit autobiografinya Sartre. Hari ini kita coba lihat salah satu idenya beliau yang itu tentang eksistensialisme dan cinta. Oke, sebelum kita masuk ke sana, coba kita lihat dulu apa itu definisi umum tentang eksistensialisme. Jadi eksistensialisme itu terdiri dari kata ex, maksudnya adalah keluar, dan sistere, maksudnya adalah ada, dan yang belakang itu ada imbuhan me, artinya adalah aliran. Jadi bisa dikatakan eksis, kita itu harus keluar. Atau teman-teman bisa dikatakan ada, itu harus mengeluarkan dirinya dari dirinya sendiri. Jadi teman-teman hari ini mengatakan aku ini soleh, tapi kok nggak mau ke masjid, nggak mau zikir, nggak mau membaca Al-Quran, artinya dirinya itu nggak eksis. Makanya untuk eksis menjadi seorang yang dikatakan soleh, maka dirinya itu harus keluar. Kalau dirinya keluar, artinya itu dirinya itu ada sebagai manusia yang eksis. Jadi kata eks atau keluar itu jangan disamakan keluar rumah, keluar kamar, itu enggak. Tapi potensi yang ada di dalam dirinya semuanya itu keluar. Semuanya itu teraktualisasi. Karena apa? Karena manusia ini itu sudah dibekali oleh Tuhan yang itu berbagai macam potensi. Teman-teman itu punya potensi menjadi presiden, itu bisa.
teman-teman itu sudah dibekali untuk menjadi seorang seniman. Teman-teman itu sudah dibekali potensi untuk menjadi filosof atau cendekiawan. Loh, sudah ada potensi yang ada di dalam diri kita. Makanya apa? Biar bisa kita menjadi seorang eksistensialis, maka potensi yang ada di dalam diri kita itu harus kita keluarkan. Kayak teman-teman mengatakan, aku ini orang baik loh ya, tapi kok nggak mau sodako, nggak mau menghormati orang lain, nggak mau menjunjung tinggi jasanya orang lain. Ya bagaimanapun dirinya itu nggak orang baik. Untuk bisa dikatakan orang baik, ayo kita eksis, kita buktikan kalau kita itu orang yang baik. Ya, jadi itulah eksistensialisme. Kalau ada imbuhanme, artinya itu sudah menjadi aliran. Ya, banyak kan studi ilmu, ada pragmatisme, pluralisme, ya, skeptisme, teologisme. Itu artinya sudah menjadi suatu aliran yang itu memiliki norma-norma tersendiri yang ada di aliran itu sendiri, termasuk adalah eksistensialisme. Jadi menurut eksistensialisme selanjutnya, manusia itu merupakan makhluk yang keluar, yang itu bisa dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Cara beradanya itu unik. Jadi manusia itu, cara adanya sebagai manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, hari ini mungkin saya melihat teman-teman itu rajin, teman-teman itu soleh. Suatu ketika di suatu hari tertentu, saya melihatnya teman-teman itu subuhnya jam 7. Loh, itu kan unik. Padahal kemarin saya itu menganggap teman-teman itu anak soleh. Ternyata besok-besoknya selama 1 minggu full, subuhannya itu digabung dengan sholat duha. Artinya apa? Eksis manusia itu tidak bisa dibaca sebagaimana eksisnya makhluk-makhluk yang itu non manusia. Ya, kalau non manusia, eksisnya ya hanya begitu-begitu saja, bisa ditebak, bisa diukur. Teman-teman bisa membayangkan yang namanya bebek, mulai tahun nenek moyang kita sampai tahun abad modern, yang namanya bebek ya kayak begitu, isine golek mangan, isine kawin, ya, isinya ngendok dan lain sebagainya. Kita kan bisa membacanya, bisa menebaknya. Tapi yang namanya manusia, eksisnya itu unik, nggak bisa dikalkulasi. Ya, makanya apa? Sebagaimana tadi, untuk agar kita benar-benar menjadi manusia yang eksis, ayo kita keluarkan diri kita, keluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Makanya di situ dilihatkan, di dunia ini hanya manusia yang itu memiliki eksistensi. Sedangkan makhluk yang lain, mereka itu tidak memiliki eksistensi. Mereka itu nggak sadar. Yang punya kesadaran itu hanya manusia. Yang namanya bebek itu nggak sadar kalau dirinya itu bebek. Iya kan? Yang namanya monyet, sampai zaman dulu sampai hari ini, monyet itu nggak sadar kalau dirinya itu monyet. Kalau nggak sadar, artinya monyet ini nggak bisa eksis sebagai monyet. Iya, mungkin monyet itu makan, monyet itu bergelantungan. Loh, tapi dia itu nggak eksis karena yo secara insting monyet yo kehidupannya demikian. Ya, makanya apa? Di dunia ini yang bisa eksis itu hanya manusia. Karena apa? Manusia itu punya kesadaran. Yang sadar satu-satunya di dunia ini, yang punya kesadaran atas dirinya sendiri, itu hanya manusia. Ya, oh aku ini mahasiswa, oh aku ini pasca sarjana. Mungkin teman-teman yang jomblo sadar, oh aku ini ternyata manusia jomblo. Loh, itu kan sadar. Kalau dirinya itu sadar, baru kemudian apa? Eksis. Ya, mungkin yang jomblo itu sadar dengan kejombloannya, kemudian eksis mencari pasangan.
Iya kan? Eksis mencari perempuan yang itu dijadikan sebagai pendamping hidup. Itulah yang disebut eksis. Jadi bisa dikatakan apa? Eksistensialisme itu adalah paham yang berpusat pada manusia, individu kita sebagai manusia. Karena apa? Kita itu manusia yang punya kemauan bebas sekali. Kita punya yang namanya tanggung jawab. Makanya apa? Kita yang sebagai manusia yang bebas, ayo kita tentukan hidup kita. Teman-teman ingin menjadi seniman, bisa. Teman-teman ingin menjadi orang baik, bisa. Ingin menjadi pahlawan, bisa. Tapi kok hanya pengen saja, itu artinya nggak eksis. Misalkan begini, Mas, aku ingin menjadi presiden. Kalau hanya berhenti di ingin saja, artinya kita tidak punya kebebasan. Yo, kalau kita nggak punya kebebasan, yo kita nggak punya yang namanya tanggung jawab. Makanya apa? Untuk agar tidak hanya berhenti pada cita-cita atau keinginan, maka kita harus eksis, kita kejar yang namanya cita-cita kita. Kalau cita-citanya jadi menteri, yo jadilah, kejarlah cita-cita kementerian itu, ya. Karena apa? Kita itu manusia yang punya kebebasan untuk memilih. Tapi catatannya jangan salah lo ya. Walaupun kita punya kebebasan, kita itu harus berani yang namanya tanggung jawab. Makanya hari ini kok hanya manut saja, hanya ngindel saja, artinya kita nggak eksis sebagai manusia. Mungkin kita itu hidup, mungkin kita pun juga makan, tapi kok gaya hidup kita hanya ngindel, hanya mengikuti atau mengikuti ustadz atau mengikuti tokoh agama yang kita percayai. Kita sebagai manusia seakan-akan itu nggak ada. Karena apa? Seluruh keputusan hidup kita itu yang memilihkan adalah orang yang kita percayai. Kalau semuanya dipilihkan oleh mereka, artinya yo kita yang tadi punya kebebasan, kita sendiri yang tidak menjadikan diri kita bebas. Kalau diri kita nggak bebas, yo bagaimanapun kita nggak punya tanggung jawab. Kayak itu loh, kayak anak kecil ya yang harus dituntun, ayo nak kamu harus sekolah, iya kan? Ayo nak kamu harus belajar. Loh, itu nilainya jauh besar kalau kita punya keinginan sendiri ya untuk kuliah, untuk belajar yang itu tidak diperintah oleh orang tua kita. Nilainya kan jauh lebih besar karena kita itu punya kebebasan untuk menentukan hidup kita. Ya, nanti kalau kita sudah bebas, hati-hati ya, semua apa yang kita tentukan, semua apa yang kita putuskan, kita harus berani yang namanya bertanggung jawab. Itulah yang disebut eksistensialisme. Baru di situ kita masuk ke ide-idenya Jean-Paul Sartre. Katanya beliau apa? Eksistensi itu mendahului esensi. Ya. Kalau teman-teman itu mengikuti channel ini, itu kan kita sudah pernah membahas beberapa filosof yang mengatakan eksistensi itu yang menentukan adalah esensi. Ya. Kalau paham esensi itu mengatakan hakikatnya manusia itu baik, karena secara fitrah manusia itu baik. Tapi katanya Sartre, kita bisa dikatakan manusia yang baik, manusia yang bijaksana, kalau kita itu eksis dulu menjadi orang yang baik. Kenapa demikian? Yo karena esensi itu nggak ada. Esensi ada, itu yang membentuk adalah eksistensi. Ya, kayak tadi loh teman-teman itu nggak bisa mengatakan saya itu anak soleh sebelum jadi orang yang soleh. Teman-teman nggak bisa aku ini manusia yang istiqomah rajin belajar, tapi kok tiap hari hanya boring, hanya dolanan HP dan lain sebagainya. Yo itu tidak bisa dikatakan manusia yang eksis, yang istiqomah. Untuk bisa dikatakan istiqomah, ayo kita harus eksis. Ya, makanya apa? Manusia itu akan memiliki esensi jika dia itu eksis terlebih dahulu.
Jadi esensi yang ada di dalam diri kita itu dibentuk dengan yang namanya eksistensi. Jadi manusia itu dikatakan baik kalau dia eksis menjadi manusia yang baik. Baru kalau eksistensinya itu keluar, itu secara tidak langsung membentuk esensi yang ada di dalam diri kita. Jadi apa? Esensi itu hakikatnya nggak ada. Yang ada itu adalah eksistensi. Ya, kayak teman-teman mengatakan esensi saya itu orang baik loh ya. Kayak saya yang di awal tadi saya ucapkan, esensi saya itu anak soleh loh ya. Tapi di hari tertentu atau 1 minggu kemudian, bahkan sampai seminggu full, sholat subuhnya itu jam 7 pagi. Artinya apa? Esensinya itu absurd. Makanya esensi yang ada di dalam diri kita itu nanti warnanya seperti apa dan bagaimana itu dibentuk dengan adanya eksistensi. Makanya apa? Ayo kita bentuk diri kita. Ayo kita keluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi jangan salah loh ya, potensi untuk menjadi baik, potensi untuk menjadi tidak baik, itu pun juga ada di dalam diri kita. Makanya apa? Kalau teman-teman itu senantiasa berbuat baik, ya secara tidak langsung esensinya sebagai manusia itu adalah manusia yang baik. Gak bisa di awal teman-teman mengatakan aku manusia yang baik, tapi praksis hidupnya itu zolim, pembohong, diskriminasi pada orang lain. Yaitu menunjukkan esensinya itu adalah manusia yang zolim. Kenapa Sartre mengatakan demikian? Asumsinya apa? Manusia itu saat dilahirkan itu tidak memiliki apa-apa. Ya. Jadi kita itu kalau meminjam perspektifnya John Locke, kita itu seperti halnya kertas kosong. Jadi kalau itu kertas kosong, kita ingin mewarnai kertasnya itu warna merah atau warna hitam, kita mau menulis bentuk-bentuk yang ada di dalam kertas, itu tergantung kita. Makanya apa? Untuk kertas kita memiliki warna, kita harus eksis sebagai manusia. Karena tadi di awal apa? Secara umum, eksistensialisme itu menegaskan kita itu manusia yang bebas. Kita bebas memilih diri kita mau menjadi apa dan seperti apa. Makanya apa? Ayo kita tulis kehidupan kita. Pengen menjadi orang baik kita bisa. Pengen menjadi loser kita pun juga bisa. Karena apa? Karena saat di awal tadi, saat kita lahir, kita itu tidak memiliki apa-apa. Jadi nilai kita itu seperti apa, itu yang menciptakan adalah diri kita. Ya, masa depan kita itu nanti seperti apa, itu yang menentukan adalah diri kita. Jadi nggak ada yang namanya esensi, itu nggak ada. Esensi itu ada, yaitu yang membentuk adalah eksistensi. Karena apa? Karena kita manusia yang bebas. Bebas menentukan, bebas memilih. Tapi kok kita seluruh kehidupan kita kok dipilihkan oleh orang lain, ya pengen nikah kon golek ke kiainya, misalkan kerja kon menentukan kiainya, punya anak, anaknya dinamakan oleh kiainya, nanti punya anak lagi yang menamakan nama anaknya itu yo kiainya. Loh, kamu yang sebagai manusia terus eksisnya kayak apa? Kamu sekarang kalau demikian, yo kamu tidak menjadi manusia yang bebas, yo kamu terlepas dari yang namanya tanggung jawab. Ya, sebagaimana di awal tadi, kalau kita tidak punya menentukan keinginan kita yang itu lahir di dalam diri kita, yo kita nilainya itu absurd. Nilai menjadi suatu nilai yang absolut kalau kita mau menentukan yang itu versi kita. Ya, berbeda kalau yang itu yang menentukan adalah orang lain. Ini nanti akan dibahas oleh Sartre. Makanya apa? Satu-satunya landasan nilai itu adalah kebebasan manusia. Karena kita itu manusia yang bebas. Sekaligus kita manusia satu-satunya makhluk yang itu bisa eksis. Eksis kita itu unik.
tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu ya, itu katanya Sartre tentang eksistensi yang itu mendahului esensi. Ini loh katanya Sartre, ya kan? Man is nothing else but what he makes of himself. Jadi manusia itu hakikatnya itu nggak ada. Yang membuat itu ya kemanusiaan kita sendiri. Jadi yang menentukan hidup kita itu yang membuat ya diri kita sendiri. Makanya tadi apa? Kalau seluruh hidup kita itu ditentukan oleh orang lain atau ditentukan oleh orang yang punya otoritas, yo kita sebagai manusia, yo itu tidak punya nilai. Jadi nilai agung yang kita miliki itu yang membentuk adalah diri kita, yang membuat adalah diri kita. Makanya apa? Ayo kita membuat diri kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena tadi apa? Kita itu manusia yang bebas sekaligus manusia yang bertanggung jawab. Itu ya, itu pembukaan dari Sartre. Ini loh, Sartre agak agak jauh lagi membahas tentang eksistensi secara ontologis. Jadi yang pertama ada thingness, yang kedua ada nothingness. Jadi entre ensoi dan entre porsoi ini adalah dalam bahasa Prancis. Jadi yang pertama entre ensoi ini adalah being in itself. Jadi ada yang ada di dalam dirinya. Jadi kok hanya berhenti ada yang itu ada di dalam dirinya, ya artinya tadi kita nggak eksis. Makanya apa? Ada step yang kedua yaitu entreporsoi, being for itself. Jadi ada yang itu untuk dirinya. Inilah yang disebut eksis. Yang pertama yang disebut thingness tadi, itu kalau kita hanya diberhenti yang pertama atau entre ensoi, yo kita hanya wujud. Mungkin gambaran kita kayak manusia, wujud kita kayak manusia, tapi kita nggak punya kesadaran. Kita nggak punya kesadaran, aku ini subjek atau aku ini objek. Ya, kalau aku ini objek, artinya kita nggak punya kesadaran. Makanya apa? Biar kita nggak hanya berhenti pada entre ensoi, kita harus entre porsoi. Jadi kita harus being for itself. Kita ada untuk diri kita. Ya, tapi kok kita hanya berhenti pada yang pertama, kita nggak ada bedanya dengan benda-benda. Mungkin teman-teman bisa membayangkan batu yang ada di jalanan itu kan hanya bergeletak begitu saja. Kenapa demikian? Karena batu yang ada di tengah jalan itu nggak punya kesadaran, dia nggak punya kebebasan. Makanya apa? Kita yang sebagai manusia, ayo kita gunakan kesadaran kita bahwa kita ada itu untuk diri kita. Biar kita mengetahui aku ini sebagai manusia atau aku ini sebagai yang ternyata bukan manusia. Aku ini wis baik atau belum? Aku ini sudah rajin atau belum? Loh, untuk mengetahui itu kita harus punya kesadaran. Ternyata saya itu belum istiqomah. Harusnya bagaimana? Ayo kita mulai pelan-pelan agar kita bisa istiqomah. Untuk bisa eksis demikian, kita butuh yang namanya kesadaran. Jadi apa? Kita tidak hanya sebagaimana benda-benda yang tidak punya kesadaran. Misalkan ditaruh dimanapun, mereka itu nggak protes. Kayak batu tadi, mau ditaruh di tengah jalan, mau ditaruh di dalam rumah, yang namanya batu itu nggak punya kesadaran. Batu pun juga nggak ngomplain, nggak protes. Tapi kok kita yang manusia, yang itu kok kayak batu, kita nggak pernah protes, kita nggak pernah menentukan hidup kita nggak punya pilihan. Yo hidup kita yang sebagai manusia levelnya itu kayak batu, kayak tumbuh-tumbuhan. Kita nggak punya kesadaran sebagai manusia. Kita hanya berhenti di being in itself. Makanya apa? Step yang kedua,
Kalau kita tadi menyadari kita yang manusia yang keluar, yang punya kebebasan, ayo kita harus pada level being for in self, ya. Jadi ada kita yang sebagai manusia, yaitu untuk diri kita sendiri. Di situ kita bisa membangun makna kehidupan kita. Ya, untuk agar kita bisa membangun yang namanya makna kehidupan, alatnya yaitu dengan kesadaran. Karena kita satu-satunya makhluk yang punya akal. Tapi katanya Sartre, ada yang jauh lebih dari itu, yang disebut entre ensoi, entre porsoi. Ini adalah sebagai tujuan akhir manusia. Ya, makanya katanya Sartre apa? Manusia itu harus menjadi Tuhan atas dirinya. Artinya apa? Kita itu bebas menentukan kita mau jadi apa dan seperti apa. Tapi kok kayak tadi, punya anak yang memberikan nama anaknya itu tokoh agama, pengen kerja sowan dulu misalkan, pengen kuliah minta ditentukan kuliah di mana. Ya artinya kita nggak bebas, kita tidak bisa menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Ya, kalau hidup kita semuanya ditentukan oleh orang lain, kita hanya berhenti di entre ensoi, kita hanya being in self. Kita nggak bisa eksis sebagai manusia, karena semua tujuan hidup kita yang kita inginkan, yang menentukan itu adalah orang lain, orang yang kita percayai. Kita sebagai manusia yang tidak punya tanggung jawab, karena kita nggak bebas. Inilah yang disebut ontologi eksistensialisme menurut Sartre. Ya, kalau tadi Sartre menegaskan manusia itu harus menjadi Tuhan atas dirinya, maksudnya apa? Kita itu harus bebas. Tapi di lain pihak katanya Sartre apa? Kita itu hidup yang itu ada di dalam lingkup faktisitas. Jadi faktisitas itu manusia hidup itu terlempar antara fakta ke fakta yang itu gak bisa terhindarkan. Kayak teman-teman hari ini itu menjadi mahasiswa. Nanti setelah menjadi mahasiswa itu menjadi seorang santri. Nanti setelah menjadi seorang santri itu menjadi seorang pedagang misalkan, karena teman-teman bisnis. Loh, kita hidup kan antara fakta ke fakta yang lain. Kita itu terlempar adanya satu fakta ke fakta yang lain. Dan itu nggak bisa dibuang dari kehidupan kita. Sifatnya itu melekat karena kita hidup di alam realitas. Ya, di antara beberapa fakta katanya Sartre apa? Yang pertama itu under, orang lain. Ada juga yaitu maut, tempat, waktu, dan lingkungan. Inilah yang disebut faktisitas. Jadi katanya Sartre, walaupun kita itu terlempar dari fakta ke fakta, akhirnya nanti kalau kita nggak bisa menentukan kehidupan kita, artinya kita hanya terlempar adanya fakta tersebut. Kita menjadi manusia yang nggak bebas, ya. Ingin ingin rebahan, ternyata ada orang lain, akhirnya kita nggak bebas. Coba teman-teman rasakan itu lagi enak-enak di rumah, ada teman-teman itu main ke rumah kita, akhirnya kita nggak bebas. Kita bebas menentukan hidup kita, menentukan umur kita, tapi ada fakta yang namanya death, yaitu maut, ya. Akhirnya kita gelisah kalau umur kita ternyata nggak panjang. Kayak teman-teman itu kuliah di Jogja, lulus ya, ternyata kerjanya di Semarang. Di Semarang kerja, ternyata nikahnya itu di Jakarta. Di Jakarta menikah di sana, anak pertama itu di Surabaya. Loh, itu kan fakta ke fakta. Kita selama hidup itu terlempar adanya satu fakta dan ke fakta yang lain. Kalau tadi kita nggak sadar, akhirnya dengan adanya fakta tersebut, kita itu apa? Kita itu akhirnya
tidak memiliki kesadaran atau kita nggak bisa eksis. Kita kayak benda-benda saja yang itu dilimpar, ditaruh di situ, di sana. Kita hanya mengikuti saja, kita nggak pernah ngomplain. Ya, di balik manusia tadi punya kemauan bebas dan tanggung jawab, sadarilah bahwa hidup kita itu terlempar adanya satu fakta ke fakta yang lain. Ya, makanya apa katanya Sartre? Akhirnya yo kebebasan itu menghukum diri kita sebagai manusia. Harusnya kebebasan yang itu absolut, ya, yang itu kita harus menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, artinya kita harus bebas sebagai manusia. Ternyata adanya realitas yang itu kita terlempar antara satu fakta ke fakta yang lain. Artinya kita nggak punya kebebasan. Kebebasan itu menggelisahkan kita. Makanya katanya Sartre apa? Human is condemned to be free. Jadi manusia itu dikutuk untuk bebas. Kita di awal disuruh menentukan nilai kemanusiaan kita. Kita disuruh untuk menentukan kesejatian kita sebagai manusia. Kita kan seolah-olah kan merasa bebas. Kita punya pilihan. Ternyata kebebasan itu malah menghukum diri kita. Ya. Kenapa demikian? Asumsinya Sartre apa? Manusia itu kan tercipta di dunia ini, itu awalnya kan tidak punya tujuan. Ya kan? Untuk agar kita punya tujuan, ayo kita tentukan kita mau kemana, kita harus bagaimana, cita-cita kita itu apa. Ya, artinya apa? Kita punya kebebasan. Ternyata apa? Kebebasan itu enggak mutlak. Itu enggak membahagiakan kita yang sebagai manusia. Karena apa? Karena tadi kita hidup pada lingkup realitas yang itu penuh dengan fakta ke fakta. Pengennya kuliah di Jogja, ternyata ekonominya nggak mencukupi, ternyata daftar itu nggak diterima. Artinya kan kita terlempar lagi oleh fakta. Akhirnya kuliah di Semarang. Ya, pengen menikah dengan orang Jakarta misalkan. Ternyata nanti nikahnya dengan orang Surabaya. Artinya apa? Apa yang kita tentukan ternyata kita hanya berhenti pada faktivitas tadi. Kita dilempar oleh yang namanya fakta-fakta. Itulah kenapa Sartre itu menganggap kita yang sebagai manusia itu adalah makhluk yang itu terhukum dengan adanya kebebasan itu sendiri. Artinya kita yang awal yang punya kesadaran bahwa kita manusia yang bebas, ternyata kebebasan itu menghukum diri kita. Akhirnya kita menjadi manusia yang gak bebas. Ya, itu dalam bahasa Perancisnya le homme est condamné à être libre. Jadi apa? Kebebasan itu menghukum kemanusiaan kita. Ternyata omong kosong. Ternyata di awal orang banyak mengatakan kebebasan, justru kita itu menjadi manusia yang gak bebas. Itu tadi problem pertama. Problem yang kedua yang disebut bad faith. La mauvaise foi. Itulah yang menempel pada kemanusiaan kita. Ya. Karena kita menganggap bahwa kebebasan itu menghukum, dan kita merasa nggak bebas, akhirnya kita itu mencari nama-nama besar atau label-label besar yang itu ada di luar diri kita. Ya, teman-teman bisa dikatakan orang yang hebat ketika itu menempel pada sesuatu yang dianggap bernilai atau sesuatu yang dianggap hebat. Sedangkan kemanusiaan kita sendiri yang tadi bebas itu nggak dianggap. Kita nggak dianggap aku yang sebenarnya itu nggak ada. Jadi aku ada, eksis ketika aku itu apa? Aku itu menempelkan pada sesuatu yang besar dan kita itu hidup di sana. Contohnya apa? Ketika ada seseorang yang begitu bangga karena ia bekerja di perusahaan besar dan ternama.
Kemudian orang-orang itu menjadi terkesan pada diri kita hanya karena ia menyandang nama besar perusahaan tempatnya bekerja tersebut. Jadi kita bisa dikatakan manusia yang besar karena kita itu bekerja di perusahaan yang besar yang ternama. Sedangkan diri kita yang sebagai manusia itu nggak dilihat. Ya, kayak teman-teman kenalan sama orang lain misalkan, itu kan gak dilihat aku yang sebagai manusia yang apa adanya. Pasti yang dilihat prestasinya, kerjanya di mana, kuliahnya di mana. Loh, padahal aku yang apa adanya itu nggak pernah dilihat. Artinya kemanusiaan kita itu nggak nggak bisa eksis sebagai manusia yang bebas. Makanya apa? Lau mau voice ini menjadi alasan dari munculnya kecemasan dalam jiwa manusia. Ya, karena di awal tadi kita merasa nggak bebas, akhirnya kita mencari kebebasan yang ada di luar diri kita. Ya, kayak gambarannya tadi yang saya sebutkan, pengen kerja yang menentukan adalah orang yang punya otoritas, punya anak yang memberikan nama anaknya adalah tokoh agama. Kita menempelkan pada sesuatu yang ada di atas kita. Akhirnya diri kita yang itu eksis, itu sekarang gak eksis. Karena apa? Karena semua hal yang kita putuskan, kalau itu gak punya restu dari orang yang kita percayai, kita gak bisa menjadi manusia yang eksis. Akhirnya kita bad faith. Kita menempelkan diri kita yang itu pada sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya, ini kalimat yang sangat terkenal sekali dari Sartre. Katanya beliau apa? Hell is under people. Jadi orang lain itu adalah neraka. Ya, kenapa demikian? Karena setiap pertemuan manusia bentuknya itu konflik. Jadi homo homini lupus. Jadi manusia itu serigala bagi manusia yang lain. Manusia itu pada hakikatnya itu pengen menjatuhkan orang lain. Manusia hakikatnya itu apa? Pengen makan temennya, pengen makan orang lain. Itulah yang disebut hell is under people. Jadi manusia itu apa? Kenapa dinamakan homo homini lupus? Karena pada hakikatnya manusia itu ingin menjadikan dirinya itu subjek dan menjadikan orang lain itu subjek dimanapun itu. Kayak saya hari ini ngomong, teman-teman yang itu mendengarkan, teman-teman sekarang itu objek, aku yang subjek. Artinya apa? Saya itu telah menguasai teman-teman karena saya jadikan objek. Relasi manusia antar manusia pun demikian. Jadi apa? Pertarungan antara siapa yang nanti menjadi subjek dan siapa nanti yang menjadi objek. Objek ini pasti diatur oleh subjek. Kayak santri yang itu dijadikan objek oleh kiainya, diatur, dikon gawe ke kopi misalkan dan lain sebagainya. Artinya yang objek ini diperalat mereka yang punya subjek. Jadi kehidupan antar manusia itu adalah kehidupan pertarungan. Itulah yang disebut hell is under people. Karena apa? Karena semua hubungan manusia itu konflik, hakikatnya itu ingin menindas, hakikatnya itu ingin memakan antara satu dengan yang lain. Di antaranya apa? Di antaranya ingin menegaskan aku ini subjek loh ya, dan kamu itu objek yang saya peralat. Ya, kayak teman-teman itu loh yang mahasiswa, itu kan harus diem ya, harus mendengarkan. Saat itu teman-teman itu dijadikan objek sama dosennya, yang dosennya itu sekarang menjadi subjek. Makanya katanya Sartre apa? We make our own hell out of the people around us. Jadi kita itu apa? Harus membuat neraka diri kita sendiri atas orang lain. Jadi kehadirannya orang lain itu adalah neraka untuk diri kita. Kita pun juga sama. Kehadiran kita itu adalah neraka bagi mereka. Karena di awal apa? Hubungan manusia ternyata itu adalah konflik. Contohnya apa?
Saat pengawal Mussolini suatu ketika itu mengajukan pertanyaan, "Wahai Tuan Mussolini, bagaimana sih Anda itu bisa berbicara lancar di hadapan ribuan rakyat Italia?" Jawabnya Mussolini apa? "Mereka adalah domba-domba. Artinya mereka atau orang lain itu saya jadikan objek yang saya peralat. Dan aku ini adalah subjek yang menguasai mereka. Jadi mereka itu kayak domba-domba, bisa diatur, bisa disuruh-suruh, dan lain sebagainya." Artinya apa? Artinya kita itu adalah neraka bagi orang lain. Masuk orang lain adalah kehadiran mereka neraka untuk diri kita. Akhirnya kita nggak bebas. Ya, kayak teman-teman tadi loh, lagi santai-santainya di kamar, ternyata ada temennya yang itu main. Akhirnya kebebasan kita itu apa? Dirampas oleh mereka. Pengennya itu ya santai-santai, pengennya joget-joget, ada orang lain itu bertamu ke rumah kita. Akhirnya yang tadi kita pengen joget-joget, kita pengen santai-santai, itu kan kebebasan kita. Gara-gara mereka kita itu nggak bebas. Artinya apa? Hell is under people. Orang lain ada neraka. Kehadiran orang lain tidak menjadikan kita bebas, menjadikan kita itu objek. Kita sekarang adanya mereka, kita nggak benar-benar bebas. Analoginya seperti lubang mata. Jadi seolah orang lain itu senantiasa mengintip kita, ya. Kayak teman-teman itu diintip, itu kan nggak bebas, ya. Pengen melakukan sendirian yang itu kemauan kita, dan kita tiba-tiba tahu ada orang yang itu mengintip kita, seketika diri kita kan nggak bebas. Akhirnya kita mengalami yang namanya nausi. Jadi kita itu merasa hidup ini muak, seakan-akan itu mual, karena seolah-olah semua orang itu mengintip kita. Orang lain pun juga sama merasa, orang lain itu pun juga mengintip dirinya. Akhirnya apa? Kebebasannya itu terampas. Makanya Sartre itu bilang, orang lain adalah sebab kejatuhanku, dan orang lain adalah neraka. Ya, jadi orang lain itu yang kelihatannya berbuat baik sama kita, yang kelihatannya itu menolong kita, itu pesut. Hakikatnya apa? Homo homini lupus. Hakikatnya yo antara satu orang dengan orang lain itu ingin memakan orang lain. Jadi kita itu nggak bebas dengan adanya kehadiran orang lain. Makanya apa? Orang lain adalah neraka. Dan katanya Sartre, termasuk adalah Tuhan. Tuhan itu dikategorikan sebagai si pengintip. Jadi manusia saja yang itu kehadirannya membuat neraka bagiku, apalagi Tuhan. Itu malah jauh lebih neraka. Karena apa? Karena aku yang itu bebas, pengen menentukan, pengen tidur-tiduran misalkan, pengen joget-joget, pengen nyanyi-nyanyi, pengen melakukan yang itu atas kemauan kita. Gara-gara Tuhan itu senantiasa mengawasi kita, akhirnya kan kita pengen melakukan kemauan kita yang bebas, akhirnya kan kita nggak mau melakukan itu, ya. Pengen apa namanya, pengen ini takut nanti masuk neraka, apalagi pengen melakukan itu takut nanti Tuhan marah. Akhirnya yuk kita manusia yang mulanya bebas sekarang gak bebas. Karena apa? Tuhan itu selalu mengintip aktivitas yang kita lakukan, ya. Makanya apa? Seorang eksistensialis itu harusnya menjadi seorang ateis kalau pengen menjadi manusia yang bebas. Kalau teman-teman hari ini masih beragama, ya bagaimanapun kita nggak bebas, ya. Karena apa? Karena kita mempercayai adanya Tuhan, sedangkan Tuhan itu setiap hari, setiap waktu itu mengawasi diri kita. Ya bagaimanapun kita nggak bisa menjadi manusia yang bebas. Dari situlah Sartre itu menegaskan kalau dirinya itu seorang ateis. Jadi orang yang itu sudah tidak mempercayai adanya Tuhan, karena Tuhan itu selalu mengawasi kita.
Tuhan itu selalu menyoroti kita yang sebagai subjek yang bebas, gara-gara Tuhan itu sebagaimana tadi lubang mata mengintip kita yang beraktivitas, yang punya kebebasan. Akhirnya kita itu nggak bisa menjadi subjek. Kita seolah-olah itu menjadi objek yang itu harus mengikuti apa perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan ayo sholat 5 waktu, kita sholat 5 waktu. Ayo puasa, kita puasa. Yuk akhirnya apa? Kita manusia yang tadi punya kesadaran menjadi subjek, sekarang kita diperalat oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang itu sekarang menjadi subjek, sekarang kita menjadi objek. Makanya dalam agama itu kan semuanya kan diatur oleh Tuhan. Bahkan mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, semuanya kan sudah diatur oleh hukum yang itu yang membuat adalah Tuhan. Akhirnya kita nggak bebas, akhirnya kita diperalat oleh Tuhan. Makanya apa? Katanya Sartre apa? Manusia itu harus bebas dan harus berdiri sendiri di atas kakinya. Maksudnya apa? Harus bertanggung jawab. Untuk agar kita bebas dan bisa bertanggung jawab, maka Tuhan dan segala penentuannya tidak boleh ada. Artinya Tuhan itu enggak boleh ada, atau kita jangan mempercayai adanya Tuhan. Jika Tuhan ada, maka akan membatasi kebebasan kita sebagai manusia. Karena apa? Kalau kita mempercayai Tuhan, yuk secara tidak langsung akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita akan mengikuti nilai-nilai yang itu dibuat oleh Tuhan. Yuk kalau selama kita mengikuti Tuhan, mempercayai Tuhan, ya, dan menjalankan yang itu diperintahkan oleh Tuhan, kita sebagai manusia sekarang nggak bebas, kita nggak bisa menentukan kehidupan kita. Yuk bagaimanapun, sebagaimana tadi, akhirnya kebebasan yang harus kita junjung, ternyata kebebasan itu menghukum kita. Kita nggak bisa menentukan makna kehidupan kita, karena apa-apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan perintahnya Tuhan, harus sesuai dengan rancangannya Tuhan. Sedangkan kita sendiri, ya, seolah-olah itu diperalat oleh Tuhan. Makanya untuk agar kita benar-benar menjadi manusia yang bebas, yang eksis, kita dapat menentukan kehidupan kita sesuai versi kita, dan kita bisa bertanggung jawab. Jalan satu-satunya apa? Tuhan itu nggak boleh ada. Atau kita jangan mengimani adanya Tuhan. Baru di situ kita benar-benar menjadi manusia yang bebas. Oke, jadi Sartre itu menegaskan aku ini ateisme. Biar aku bisa benar-benar menjadi manusia yang eksis. Caranya apa? Caranya Tuhan harus ditiadakan. Karena Tuhan itu membelenggu, selalu mengawasi kemanusiaan atau aktivitas kita sebagai manusia. Selama kita merasa Tuhan itu mengawasi, yo bagaimanapun kita nggak bebas. Kalau kita nggak bebas, yo kita yo tidak punya yang namanya tanggung jawab. Untuk agar kita bisa bebas, ayo Tuhan nggak boleh ada. Kalaupun Tuhan ada, nggak boleh nggak boleh ada. Atau dalam istilah lain, Tuhan harus nggak ada, biar kita benar-benar menjadi manusia yang bebas. Oke, itu ya. Baru di situ kita masuk ke filsafat cintanya Jean-Paul Sartre. Katanya beliau, cinta itu konflik, cinta itu paradok, dan cinta itu saling mengobjekkan antara satu dengan yang lain. Itu catatannya. Jadi yang pertama, cinta itu adalah konflik. Jadi ketika saya mencintai seseorang, maka saya itu kan berhadapan langsung dengan kebebasan atau kemerdekaan orang yang saya cintai. Artinya apa? Orang yang saya cintai itu kan punya kebebasan. Dia pun juga punya kemerdekaan. Sekarang orang itu saya cintai, akhirnya apa? Akhirnya orang yang saya cintai itu saya jadikan objek.
dia tidak punya kebebasan, harus mengikuti apa perintahku, harus mengikuti apa kemauanmu. Ayo jangan tidur malam-malam. Loh, padahal cewek yang saya cintai pengen tidur jam 12. Hanya gara-gara saya ngomong, kalau kamu nggak tidur jam 10 nanti saya marah. Akhirnya saya membelenggu kebebasan orang yang saya cintai. Dan sebaliknya, saya yang itu kemarin jomblo itu punya kebebasan, mau kemana saya bebas, mau ngopi sendiri bebas, mau ke perpustakaan bebas. Sekarang saya itu punya cewek, akhirnya sekarang saya nggak punya kebebasan mau kemana dan di mana. Ya, itulah yang disebut konflik. Maksudnya apa? Relasi cinta antara satu dengan orang lain itu secara tidak langsung kita berhadapan dengan yang namanya kebebasan subjek individual manusia. Tapi kok kita sudah masuk ke dalam dunia cinta, kita nggak punya kebebasan. Karena apa? Karena harus mengikuti orang yang saya cintai. Kalau kita mengikuti, ya akhirnya kita nggak bebas, ya. Sebagaimana cewek saya harus mengikuti apa yang saya inginkan, ya. Misalkan cewek saya yang mulanya itu sukanya lele, gara-gara saya itu sukanya ayam, akhirnya makannya ayam terus. Setiap hari ayam, nggak pernah makan lele. Loh, padahal kemarin itu sukanya ayam, sekarang kebebasannya itu saya rampas. Sekarang kamu itu tidak menjadi subjek yang merdeka. Sekarang kamu yang pacar saya jadikan objek yang siap saya peralat. Karena apa? Karena kebebasanmu itu sudah nggak ada. Kebebasanmu sudah saya rampas. Saya yang sekarang menjadi subjek, kamu adalah menjadi objek yang itu siap saya peralat. Demikian dan demikian. Itulah yang disebut cinta itu konflik. Dan cinta itu adalah paradok. Ya. Jadi ketika seseorang itu mencintai yang lain, maka dia mau mencintai pasangannya itu dengan kemerdekaan penuh. Jadi seolah-olah itu memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan. Tapi kalau pacarnya itu di WA orang lain atau diajak oleh orang lain, kita kan seolah-olah yang memberikan kemerdekaan, tapi kan kita cemburu, kita merasa tersiksa, kita merasa diduakan dan lain sebagainya. Loh, dia mengatakan kamu itu saya berikan kebebasan. Tapi ketika cewek saya diajak oleh orang lain, kita marah-marah, kita cemburu. Ya artinya cinta itu paradok. Di awal seolah-olah kita memberikan kemerdekaan pada orang yang kita cintai, memberikan kebebasan pada orang yang kita cintai, tapi tetap cinta itu merampas kebebasan orang yang kita cintai. Sama, cewek saya pun juga merampas kebebasan saya. Sekarang saya tidak bisa menjadi orang yang merdeka. Karena apa? Apa-apa harus mengikuti apa yang diinginkan oleh cewek saya. Itulah yang disebut paradok. Makanya apa? Dalam cinta, subjek yang mencintai berusaha menjadikan pihak yang dicintai itu sebagai objek. Ya, akhirnya apa? Di dalam ranah cinta, kita itu sebagaimana kayak tadi, kita hanya ada sebagai manusia. Kita nggak punya kesadaran, kita nggak punya kebebasan untuk memilih kehidupan kita. Akhirnya apa? Kita menjadi objek, kita nggak bisa menjadi subjek. Karena kamu itu yang tadi punya kebebasan, sekarang kamu nggak punya kebebasan. Akhirnya kemanusiaan kita yang eksis, yang punya kebebasan, itu terdegradasi. Kita seolah-olah menjadi manusia yang itu nggak manusia. Hidup kita kayak benda. Ya, jadi orang yang itu mencintai itu kan pertarungan. Ya, pertarungan antara subjek dan objek. Kalau kok yang laki-laki itu menjadi subjek, otomatis si perempuannya itu diperalat menjadi objek yang itu siap mengikuti apa yang diinginkan oleh si cowoknya. Karena si cowoknya itu subjek. Tapi kok si cowoknya menjadi objek,
yo si cowoknya itu harus siap mengikuti si subjek, yaitu si perempuannya. Itulah yang disebut saling mengobjekkan. Kalau cinta itu saling mengobjekkan, kita itu nggak dilihat sebagai manusia, kita terdegradasi, kita kayak benda-benda tadi, kita nggak punya kebebasan. Itulah cinta. Ada juga katanya Sartre, cinta adalah tanda pengekangan, ya. Artinya apa? Kita nggak bebas. Mendingan teman-teman jomblo ya, mau kemana-mana kan bebas. Pengen ke Kucingan juga bebas, pengen ke perpustakaan yo bebas, nggak ada yang mengekang, ya, nggak ada yang memerintah-merintah. Tapi dalam dunia cinta, hakikatnya cinta itu mengekang, ya. Mengekang siapa? Mengekang orang yang dicintainya. Karena yang dicintainya itu adalah objek yang siap diperalat oleh subjeknya. Ada juga cinta adalah pengekangan kebebasan. Ini jelas. Yang kemarin kita bebas, pengen kemana-mana itu adalah kehendak saya pribadi. Sekarang saya punya kamu, sedikit atau banyak kebebasannya itu kamu rampas, ya. Kayak rumah tangga itu loh, itu kan seolah-olah nggak punya kebebasan, ya. Harus di dalam rumah. Kalau suaminya bekerja, suaminya itu mengatakan, ya sudah kamu di rumah saja, kamu jaga kehormatanmu, isine ning omah wae. Akhirnya kita manusia itu nggak punya kebebasan, kita nggak punya kebebasan pengen kemana, wis isinya hanya di rumah. Cinta akan mentransformasi dirinya sebagai entitas yang penuh motif, memiliki, dan sekaligus adanya pengharapan. Jadi di antaranya orang yang mencintai itu ada harapan. Harapan ingin memilikinya, harapan ingin menikahinya, harapan kamu harus begini dan kamu harus begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita terpenjara oleh orang yang kita cintai. Ya, dengan adanya motif itu, dengan adanya harapan-harapan itu, akhirnya kan kita mengikuti orang yang kita cintai. Dan disitulah kita itu terpenjara, kebebasan kita itu terpenjara oleh orang yang kita cintai. Makanya orang yang mencintai pada hakikatnya itu hendak memiliki dunia orang yang dicintai. Ini pasti. Aku memilikimu, dan apa yang kamu miliki adalah milikku. Loh, kok enak banget, ya kan? Kamu nggak berjuang kok, yang saya miliki itu milikmu. Yo, kamu harus berjuang sendirilah. Tapi dalam dunia cinta, kalau aku mencintaimu, semua yang kamu miliki itu pun juga aku miliki. Ya, nanti yang dicintai itu pun juga sama mengatakan, aku mencintai dan seluruh apa yang kamu miliki itu adalah milikku. Akhirnya Akhirnya katanya Sartre, itulah yang disebut nausi, memuakkan, menjijikkan. Jadi kayak tadi bad fate, kita menempelkan pada orang yang kita cintai. Kita bisa hidup kalau kita punya pacar. Kita mau belajar, kalau cewek kita itu mengatakan belajar ya, kita mau kuliah, kalau ada dorongan dari cewek kita, ayo kita kuliah bareng, baru kita mau kuliah. Akhirnya kita menempelkan pada orang yang kita cintai. Akhirnya kita nggak hidup sebagaimana diri kita nggak eksis, kita nggak menjadi manusia versi kita. Selalu versi cewekku, selalu versi cowokku. Akhirnya Akhirnya kita terpenjara sama orang yang kita cintai. Akhirnya cinta itu memuakkan, menjijikkan. Itu katanya Sartre, bukan kata saya ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Jadi cinta itu katanya Sartre itu adalah upaya mereduksi. Jadi orang yang mulanya bernilai, ya, orang yang mulanya itu punya kebebasan, bertanggung jawab atas kehidupannya, sekarang kita masuk dalam dunia cinta, kita terdegradasi. Jadi orang yang itu jatuh cinta itu sudah tidak melihat kita yang sebagai manusia, tapi yang
dilihat apa? Yaitu tubuh dan dagingnya, hanya sebatas itu. Ya, kamu cantik, wajahnya menyenangkan, matanya berbinar. Loh, itu kan hanya sebatas tubuh dan daging. Akhirnya apa? Kita terdegradasi. Kita yang mulanya manusia yang bebas, mulanya manusia yang bernilai, tapi kita nggak dilihat di sisi itu, tapi kita hanya dilihat pada tubuh dan kulit kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita gagal menjadi manusia. Ya, kita nggak menjadi manusia yang bernilai. Kayak teman-teman itu loh, setiap mencari cewek itu kan yang dilihat kan cantiknya, warna kulitnya, indah rambutnya. Kita nggak pernah melihat apa prestasinya, bagaimana moralnya. Mungkin kita melihat moralnya, tapi moral itu nomor sekian. Bagaimana agamanya? Agamanya itu misalkan hanya 20%, yang penting cantik. Moralnya itu misalkan hanya 10%. Tapi kalau ceweknya itu cantik, apa boleh buat, moral itu nggak penting. Kita hanya berhenti pada tubuh dan daging. Inilah nanti yang dilanjutkan Sigmund Freud. Jadi urusan cinta sebenarnya itu sublimasi. Urusan seks sebenarnya itu ya pengen seks saja. Ya pengen menikmati indahnya bersenggama dengan orang yang kita cintai. Ya, sebagaimana kemarin Arthur Schopenhauer, ya, orang jatuh cinta itu kan bukan kemanusiaannya yang dilihat, tapi yang dikejar itu apa? Yaitu yosek itu sendiri. Makanya ada istilah the will to reproduction. Jadi orang yang mencintai, orang yang menikah, ya, resepsi yang macam-macam dan lain sebagainya itu omong kosong. Intinya itu ya pengen kawin, intinya itu ya tubuh dan daging. Kita sekarang nggak dilihat sebagai manusia yang bebas, kita sekarang nggak dilihat sebagai manusia yang berdiri sendiri, kita hanya dilihat tubuh dan daging kita. Kalau ceweknya jelek kita nggak mau, kalau nggak ganteng nggak mau, kita nggak dilihat nilai kemanusiaan kita. Artinya apa? Kalau kita masuk dalam dunia cinta, kita nggak manusiawi, karena kita hanya dilihat sebatas tubuh dan daging kita. Makanya teman-teman, kalau nggak pengen dilihat cantik atau tidaknya, indah kulitnya atau tidak, ya jangan masuk ke dalam dunia cinta. Biar kita itu benar-benar menjadi manusia yang bebas, benar-benar menjadi subjek yang merdeka. Oke, itu cinta katanya Jean-Paul Sartre. Ini ada kalimat yang menarik dari Jean-Paul Sartre, jadi surat cinta untuk Simone de Beauvoir. Jadi, gadis kecilku yang manis, malam ini aku mencintaimu dengan cara yang belum pernah engkau ketahui. Jadi kalimatnya puitis ya, karena Sartre itu seorang filosof, gak salah. Aku tak perlu letih menempuh jarak, tak perlu tenggelam dalam mengharapkan kehadiranmu. Aku telah menundukkan cintaku padamu dan mengubah cintaku padamu sebagai unsur pembentuk diriku. Kumohon pahamilah aku. Aku mencintaimu saat perhatianku kuberikan kepada orang lain. Di Tolsu aku mencintaimu. Malam ini aku mencintaimu di malam musim gugur. Aku mencintaimu dengan jendela terbuka. Engkau milikku dan segala sesuatu milikku, dan cintaku mengubah segala sesuatu di sekitarku, dan segala sesuatu di sekitarku mengubah cintaku. Jadi intinya apa? Aku mencintaimu, aku mencintaimu, tapi ada peluang besar aku untuk mencintai orang lain. Jadi malam ini aku mencintaimu di malam musim gugur. Aku mencintaimu dengan jendela terbuka. Jadi aku ini milikmu, tapi bukan berarti aku tidak mencintai orang lain. Jadi orang lain itu pun juga ada namanya kesempatan untuk saya cintai. Jadi apa? Artinya Sartre itu dan Simone de Beauvoir, untuk agar cintanya tidak membelenggu, tidak merampas kebebasan, ayo kita berhubungan.
Tapi catatannya apa? Aku harus tetap menjadi subjek yang bebas. Aku pun yang Simone de Beauvoir, aku pun harus menjadi subjek yang itu bebas. Ya, makanya aku mencintaimu dengan jendela terbuka. Engkau milikku dan segala sesuatu milikku. Jadi engkau milikku, tapi orang lain pun yang itu mungkin saya cintai, yang bisa juga aku memilikinya. Jadi aku nggak berhenti pada kamu. Tapi kok aku hanya berhenti pada kamu saja, dan kamu memerintahku, engkau nggak boleh mencintai orang lain. Yo artinya saya nggak bebas. Artinya aku sekarang kamu peralat. Aku menjadi objek yang siap kamu peralat. Untuk agar aku ini menjadi subjek dan kamu menjadi subjek juga, ayo kita tentukan hidup kita. Kita nggak boleh mengikat, kita nggak boleh mengatur-ngatur. Ya, jadi itu ya, aku mencintaimu dengan jendela terbuka. Oke, terakhir katanya Jean Paul Sartre, it's quite an undertaking to start loving somebody. You have to have energy, generosity, blitness. Jadi memang ya cukup sulit untuk memulai mencintai seseorang. Jadi untuk agar kita itu dapat mencintai, ya, kita itu butuh yang namanya energi, generosity, blitness. Kita butuh yang namanya kemurahan hati dan kebutaan. There is even a moment right at the start where you have to jump across and peace if you think about if you don't do it. Bahkan saat di awal kita itu harus berani melompati jurang saat kita itu masuk dalam dunia cinta. Jika kita kok sibuk memikirkannya, wah nanti gimana ya? Nanti saya mencintai dia, nanti rumahnya di mana? Saya bisa membahagiakan atau tidak? Pikirannya macam-macam. Makanya apa? If you think about it, you don't do it. Yo kita nggak akan dapat melakukannya. Kalau kita itu apa? Dikit-dikit nanti bisa membahagiakan atau enggak, nanti kalau saya bersama dia nanti dia bahagia atau enggak, ya bagaimanapun nanti kita tidak dapat melakukannya. Makanya apa, tadi kita butuh yang namanya energi, butuh yang namanya kemurahan hati dan sekaligus kebutaan. Seolah-olah kita itu harus berani melompati jurang atau masuk ke jurang, ya. Tapi saat kita pengen masuk ke jurang, kita takut mati, kita nggak berani, kita sudah pesimis. Ya bagaimanapun kita nggak dapat melakukan untuk mencintai orang lain. Makanya untuk bisa kita mencintai orang lain, kita butuh energi, kita butuh kemurahan hati, sekaligus yang penting bagi Sartre, kita butuh yang namanya kebutaan. Ya, sebagaimana saat kita masuk ke dalam jurang, kita takut mati dan lain sebagainya. Sebagaimana cinta juga, kita banyak mempertimbangkan, kita banyak memikirkannya. Kok kita sibuk pada wilayah itu, ya bagaimanapun kita nggak akan dapat melakukannya, kita nggak akan dapat mencintai orang yang kita cintai. Ya akhirnya orang yang kita cintai itu dicintai orang lain dan akhirnya mereka itu dinikahi oleh orang lain. Akhirnya kita stres, akhirnya kita galau. Akhirnya teman-teman mengatakan cinta itu membelenggu, cinta itu mengekang, cinta itu tidak